Halo, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan kembali membahas teks-teks yang sulit dipahami di dalam Alkitab. Dan hari ini saya ingin kita memikirkan mengenai salah satu teks yang penting di dalam Injil Lukas, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi pendengar sekalian. Demikian firman Tuhan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Salah satu frasa yang seringkali sulit untuk kita pahami atau juga sulit untuk dijelaskan adalah frasa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus akan membaptis kamu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, bagaimana kita dapat memahami frasa ini? Maka ada dua hal yang kita harus pahami. Pertama adalah kita harus memahami bahwa dalam teks ini penulis Alkitab membandingkan antara baptisan yang dilakukan oleh Yohanes dengan baptisan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Yohanes mengatakan bahwa dia membaptis dengan air. Nah, pertanyaannya, baptisan Yohanes dengan air itu adalah bagaimana kita harus memahami maknanya. Nah, maka istilah baptisan dalam Alkitab itu berbicara mengenai sebuah metafora penyucian. Itulah sebabnya maka baptisan yang dilakukan dengan air atau baptisan oleh Yohanes dilakukan dengan air, karena air adalah media yang di dalam dunia kuno ataupun juga di zaman sekarang digunakan untuk membersihkan sesuatu atau membersihkan diri kita. Nah, waktu Yohanes berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, nah, Yohanes mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah sebuah gambaran bahwa orang-orang yang bertobat kepada Tuhan, dia akan disucikan, dibersihkan. Maka Yohanes menggambarkan, mensimbolkan pembersihan seseorang yang bertobat itu dengan air. Nah, sedangkan waktu Yohanes berkata akan datang Yesus yang akan membaptis kamu, membaptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan Roh Kudus dan api, dia menekankan hal yang paralel tetapi berbeda dengan apa yang Yohanes lakukan. Nah, jadi yang berbeda dengan apa yang Yohanes lakukan adalah bahwa Yohanes tidak mampu untuk menyucikan manusia. Yang dia lakukan hanyalah memberitakan pertobatan, dan hanya Tuhan yang mampu menyucikan manusia. Nah, hanya Yohanes, dia menggambarkan bahwa orang yang bertobat itu disucikan oleh Tuhan dengan gambaran dibaptiskan dengan air. Nah, maka ketika Yohanes berkata, "Tetapi Ia yang datang daripadaku jauh lebih berkuasa," dia menegaskan bahwa apa yang Yesus lakukan berbeda dengan apa yang Yohanes lakukan. Yang Yesus lakukan, dia betul-betul mensucikan manusia, dia betul-betul akan membersihkan manusia dari dosa. Ya, tentu kita menyadari bahwa Yesus melakukan tersebut ketika dia mati dan bangkit. Nah, tetapi kita kembali kepada pokok pembahasan kita, yaitu apa artinya waktu Yohanes berkata bahwa kalau Yesus datang, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi kita sudah mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan Yesus membaptis artinya Yesus akan menyucikan, Yesus akan membersihkan kita. Nah, hanya pertanyaannya adalah waktu dikatakan dengan Roh Kudus dengan api, apa maksudnya? Nah, Roh Kudus dengan api itu menunjuk kepada satu hal yang sama, tetapi dengan dua penekanan yang berbeda. Nah, jadi waktu Yohanes berkata bahwa kalau Yesus datang dia akan membaptis dengan Roh Kudus dengan api, dia sebenarnya menekankan mengenai ketika orang percaya kepada Yesus, maka Yesus akan membaptis, Yesus akan membersihkan kita dari dosa dengan instrumen apa? Dengan cara apa? Maka jawabannya adalah dengan jalan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Nah, hanya
kita harus mengerti bahwa di dalam teologi Alkitab, Roh Kudus itu digambarkan dengan berbagai penggambaran, dengan berbagai simbol, dan salah satunya adalah api. Dan api di dalam Alkitab itu menunjuk kepada umumnya adalah proses pemurnian. Karena api biasa digunakan untuk memurnikan sesuatu, sehingga sesuatu yang semula misalnya saja belum murni, masih kotor, masih tercampur dengan unsur-unsur yang tidak baik, kemudian menjadi bersih, menjadi lebih murni. Nah, jadi waktu Yohanes berkata bahwa kalau Yesus datang, dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus dengan api. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan frasa ini bahwa ketika Yesus datang, ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, dan ketika orang percaya kepada Dia, maka kita akan dibersihkan. Kita akan dibersihkan dari dosa dengan jalan apa? Dengan jalan kita diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, Roh itu ataupun Roh Allah itu disebut Roh Kudus karena karya Dia di dalam menguduskan, karya Dia di dalam menyucikan, karya Dia di dalam membuat kita semakin hari semakin terlepas dari ikatan dosa, dan membuat kita semakin hari semakin hidupnya suci dan kudus. Nah, sedangkan api adalah gambaran dari karya Roh Kudus yang membuat kita semakin hari semakin murni, membuat kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan, membuat kita semakin hari semakin efektif di dalam karya Tuhan, untuk dipakai Tuhan menjadi instrumen Tuhan. Nah, jadi istilah dibaptis dengan Roh Kudus dan api artinya kita akan disucikan, kita akan dibersihkan, kita akan dimurnikan Tuhan dengan jalan dikaruniakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan kemudian membuat hidup kita semakin suci, hidup kita semakin murni, semakin bersih, semakin layak, dan semakin efektif dipakai Tuhan. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari dari teks firman Tuhan ini? Nah, yang kita dapat pelajari dari teks firman Tuhan ini adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia, orang percaya, tidak sebatas membuat kita menerima keselamatan, membuat kita menerima pengampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Itu betul, kita dapat mengamini hal tersebut. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa tujuan daripada Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita hidup bagi Tuhan, tidak lagi bagi dosa. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Dia. Dan tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita adalah untuk membuat hidup kita semakin hari semakin suci, jauh dari dosa, dan membuat hidup kita semakin hari semakin murni di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup kita semakin suci, semakin murni di hadapan Tuhan? Maka jawabannya adalah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita, untuk mengajari kita, untuk membuat kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya di tengah-tengah masa pandemi Corona ini, waktu saya membuat video ini dibuat ketika masa pandemik Corona terjadi, maka saya berdoa supaya ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti ini kiranya menjadi momen bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin setia di dalam membaca kitab suci, semakin membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena semakin kita dipimpin Roh Kudus, semakin suci hidup kita, semakin murni hidup kita. Saya berdoa supaya pembelajaran kita akan teks firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.